Kak mengawini laki-laki yang sepantasnya menjadi ayahmu. Tidak apa, Kak. Mas Untung memang dulu teman ayah. Bahkan dulu aku panggil dia Om. Anak-anaknya teman mainku sejak kecil. Kalau kau telah memutuskan untuk menikah dengan Om itu, berarti kau menghancurkan masa depanmu. Karena aku yang bersalah. Aku yang Kau ibu yang berbahagia. Aku juga ikut bahagia. Indi. Aku lihat kau cukup berhasil. Kau berhasil menyatukan dua orang istri pada satu atap. Terus, apa selama ini kau tidak menghadapi masalah? Kau boleh tidak menjawabnya. Jangan salah paham. Masalahnya pertanyaanmu itu sulit dijawab. Kau dan Teguh bagaikan bayangan yang selalu hadir dalam mimpi-mimpiku. Mimpi Mas adalah mimpiku juga. Aku bahagia sekali. Dalam hidupku, belum pernah kutemukan orang sebaik kakak. Aku takut kehilanganmu, Kak Is. Di dunia ini, segala sesuatu bisa didapat dengan berbagai cara. Tapi cinta dan kasih sayang tidak dapat dipaksakan. Dan aku pun tidak akan menyerahkan cinta dan kasih sayangku terhadap Iskandar kepada siapapun juga. Kalau bukan dia yang bajingan, apa kau ingin mengatakan kita yang bajingan? Brengsek. Kau ini sudah memihak, Ayu. Kau dan aku sama-sama bajingan. Belakangan ini, sepertinya posisi kita sama-sama dalam keadaan terjepit. Karena itu kau tidak bisa tidur. Mindy pun tidak secerah seperti dulu. Kadang-kadang aku merasa bahagia. Namun kadang-kadang aku entah harus bagaimana. Mas, kalau satu saat aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Mas, apa Mas mau memaafkannya? Ayo, kita ini suami istri. Segalanya sudah menyatu. Apa ada hubungannya dengan Franz? Betul bukan karena Franz? Karena dia berhenti tanpa alasan dan tanpa pamit. Sehingga aku selalu berpesan pada security agar selalu lebih waspada. Bukan, Mas. Antara aku dan Franz tidak ada masalah. Paling-paling dia hanya kecewa saja. Lalu apa yang membuatmu tidak bisa tidur? Entahlah. Kalau begitu, biar aku temani. Ya? Jangan, Mas. Malam ini giliran... Mindy sudah tidur nyenyak. Aku akan menemani kau sampai kau bisa tidur. Kebaikan Mas selama ini membuat aku tidak tenang.
tidak tenang karena merasa berhutang budi. Kenapa kau punya perasaan seperti itu? Kalau dipikir-pikir, betapa besar pengorbananmu terhadap diriku. Tapi hasilnya mana? Sekian bulan sudah. Aku jadi khawatir, Mas. Ayo. Tenanglah. Tuhan itu maha adil dan bijaksana. Kalau memang rezeki kita, takkan kemana-mana. Tapi kalau bukan milik kita, dikejar pun takkan ada hasilnya. Ya? Brengsek. Kau ini sudah memihak, Ayu. Ya sudah. Aku tidak mau pusing. Dan aku tidak mau tahu. Pokoknya aku harus berhasil. Aku tidak mau rugi. Titik. Ayo. Mas. Aku mohon kamu mau mempertimbangkannya lagi. Sebab masalah ini bukan hanya sekejap. Dan bukan hanya menyangkut kepentingan satu orang saja. Andai kata cinta itu dapat menjadi hak milik seseorang, maka untuk menyelesaikan cinta yang tidak kesampaian, hanya ada 3 alternatif. Pertama, bunuh diri. Yang kedua, bunuh pasangannya. Sedangkan yang terakhir, sama-sama minum obat serangga. Biar seperti Romeo dan Juliet di akhir abad ke-20 ini. Ma. Beri aku kesempatan untuk berbicara. Aku yakin, Gladys dapat menganalisa dengan akal sehatnya. Bagaimana? Kamu mau kan? Tapi arti cinta itu bisa berbeda bila dilihat dari sudut pandang yang berlainan, maupun dari orang-orang yang mempunyai latar belakang dan pengalaman masing-masing. Yang penting, manusia zaman sekarang tidak lagi mengarti katakan bahwa cinta itu harus hidup semati, harus dimiliki dalam arti kata fisik. Bahkan lebih dari itu, cinta itu bukan hak milik yang dapat dimiliki. Sebaliknya, cinta adalah pengabdian. Kita harus saling hormat-menghormati, saling mendoakan. Dan ada yang mengatakan, kalau memang benar milik kita, kenapa harus kita simpan dalam safety box? Gladys, betapa terkejutnya kami ketika mendengar berita
bahwa kau tiba-tiba akan menikah dengan seorang duda beranak 3. Jadi, Kais masih memperdulikan Gladys? Tentu. Itu tandanya Kais masih sayang sama Gladys. Iya. Sayang sebagai adik atau kekasih? Gladys, aku... Apa, Kak? Katakan saja. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Setelah mendengar jawaban dari Kais di hadapan Kak Mariana, aku akan puas dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Boleh aku bicara sebentar? Silakan. Tentunya kita sama-sama menginginkan kebahagiaan. Jujur saja, di antara kita tidak ada yang tidak mengidamkan pasangan yang ideal sebagai pendamping dalam hidupnya. Aku masih ingat kata-katamu, Gladys. Sayang, aku terlambat dilahirkan ke dunia ini. Sebelum aku, Kais sudah terlebih dahulu mengenal kakak. Namun bagaimanapun juga, Kais sudah terlanjur menjadi idolaku. Susah senangku, seluruhnya tergantung padanya. Dalam kesempatan ini, aku juga ingin mengulangi kata-kata yang pernah aku ucapkan pada Iskandar setelah pertemuan antara Gladys denganku di rumah. Ma, Aku pikir keterbukaan itu lebih fair. Aku katakan pada Iskandar, mulai detik ini kamu bebas. Bebas memilih, bebas bergaul, dan bebas menyatakan cintamu pada gadis manapun juga yang kamu pilih. Sebab di antara kita belum terikat oleh tali merah perkawinan. Terima kasih, Kak Mar. Kak Mar telah ikhlas memberi kesempatan untukku. Nah, sekarang tinggal Kais yang harus mengatakan dengan sejujurnya. Aku tahu, Kak Mar lah yang Kais pilih. Sebentar. Maaf, Kak Mar. Maaf, aku lancang menyebut nama kakak. Tapi aku betul-betul ingin mendapat jawaban secara belak-belakan dari Kais. Siapapun yang dipilih, aku terima dengan lapang dada. Aku puas. Baiklah, kalau Kais sulit untuk mengatakannya, biarlah aku yang menjelaskan kenapa tiba-tiba aku mengambil keputusan untuk menikah dengan Mas Untung. Seorang duda dengan 3 orang anak yang sudah dewasa. Jangan teruskan. Aku tidak mau mendengarnya. Tapi, Kais datang untuk mencegahnya. Maafkan, kalau aku bersikap mendahului pendapat sebelum aku mendengar pertimbanganmu, Gladys. Tapi aku mohon, kamu jangan berprasangka buruk dengan kedatangan kami. Aku percaya itu. Bahkan aku tidak meragukan kepercayaan dan rasa hormatku kepada Kak Mar maupun Kais. Lalu mengapa kau nekat mengawini laki-laki yang sepantasnya menjadi ayahmu? Tidak apa, Kak. Mas Untung memang dulu teman ayah. Bahkan dulu aku panggil dia Om. Anak-anaknya teman mainku sejak kecil. Kalau kau telah memutuskan untuk menikah dengan Om itu, berarti kau menghancurkan masa depanmu karena aku. Aku yang bersalah. Aku yang bertanggung jawab.